Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Tias Prastio, biasa dipanggil Pak Iyas. Pada kesempatan hari ini Pak Iyas mencoba menyampaikan materi kemuhammadiyahan. Baik anak-anak, silahkan diperhatikan dengan baik. Hal ini Pak Iyas mencoba menyampaikan materi tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Ya, tentunya kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang lebih awal ataupun yang awal kita pelajari adalah pendidikan Muhammadiyah. Baik. Nah, anak-anak, ini adalah lambang apa? Lambang Muhammadiyah. Ya, anak-anak perlu tahu ini adalah lambang Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke materi anak-anak. Diperhatikan. Nah, apa itu pendidikan Muhammadiyah? Nah, pendidikan Muhammadiyah adalah sebuah sistem sebagai salah satu upaya atau cara untuk memberikan pengertian tentang pemahaman tentang Persyarikatan Muhammadiyah, tujuan dan cita-citanya, ya, kepada para kader, anggota dan simpatis Muhammadiyah. Nah, jadi pendidikan Muhammadiyah itu adalah sebuah cara, ya, untuk memberikan pengetahuan, ya, supaya anggota Muhammadiyah, kader dan simpatis Muhammadiyah itu tahu tentang Persyarikatan Muhammadiyah itu. Kemudian tentang tujuan dan cita-citanya. Baik anak-anak, itu ya pendidikan Muhammadiyah. Kemudian tugas dan fungsi pelajar Muhammadiyah. Baik anak-anak, tentunya anak-anak ketika sekolah di MTS Muhammadiyah berarti anak-anak sebagai pelajar Muhammadiyah. Ya, nanti kalau di MTS itu ada namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, anggotanya adalah siswa-siswi dari sekolah Muhammadiyah. Nah, kalian adalah pelajar Muhammadiyah. Kalian memiliki tugas dan fungsi. Ada 3 tugas dan fungsi pelajar Muhammadiyah. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai pelopor, yaitu mempelopori atau merintis usaha-usaha yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh Muhammadiyah. Nah, itu tugas kalian yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pelangsung. Nah, artinya adalah pelajar Muhammadiyah itu tugasnya meneruskan dan melaksanakan amal usaha yang pernah dikerjakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai penyempurna. Maksudnya yaitu melengkapi atau mengembangkan atau menyempurnakan amal usaha Muhammadiyah yang dirasa kurang serta belum lengkap. Nah, itu adalah tugas dan fungsi kalian sebagai pelajar Muhammadiyah. Ada 3 tugas, ya, yang harus kalian ingat, yaitu sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah maksud dari pendidikan Muhammadiyah. Nah, maksudnya apa? Yaitu adalah memberikan pengetahuan kepada siswa sekolah tentang organisasi Muhammadiyah.
dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksud dari pendidikan Muhammadiyah. Itu memberikan pengetahuan seperti itu. Adapun tujuan dari pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat serta bangsa, juga untuk menumbuhkan semangat menjadi kader dan berjuang di Muhammadiyah. Nah, itu tujuan dari pendidikan Muhammadiyah. Jadi membentuk para pelajar-pelajar Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah itu sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia, yang percaya diri, yang nantinya berguna bagi masyarakat dan bangsa serta bagi persyarikatan Muhammadiyah. Seperti itu, yang siap berjuang di Muhammadiyah. Nah, sekarang ruang lingkup pendidikan Muhammadiyah. Apa saja yang akan kita bahas dalam pendidikan Muhammadiyah itu? Nah, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama adalah tentang sejarah, kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, supaya apa? Agar siswa mengetahui latar belakang berdirinya. Nah, nanti anak-anak akan belajar latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian sejarah perkembangannya, kemudian perjalanan dari masa ke masa, dari awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah sampai sekarang ini. Nah, itu yang akan nanti kalian pelajari di kemuhammadiyahan ini. Yang kedua adalah organisasi. Nah, atau kalau di Muhammadiyah itu namanya ortom, organisasi otonom. Nah, supaya siswa itu mengetahui bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga gerakan amal dan usahanya berjalan secara terprogram dan terencana serta terorganisir. Nah, itu. Selanjutnya adalah amal usaha. Nah, di Muhammadiyah itu ada amal usaha Muhammadiyah. Nah, nanti kalian akan belajar. Nah, tujuannya adalah agar siswa mengetahui bahwasannya Muhammadiyah mendirikan amal usaha di berbagai bidang. Nah, sebagai apa? Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari Muhammadiyah. Nah, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan. Nah, nanti akan kita pelajari. Selanjutnya adalah peranan, yaitu peranan yang dilakukan oleh setiap anggota Muhammadiyah harus berdasarkan kesadaran akan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat ihsan dan islah di masyarakat secara ikhlas. Nah, berbuat ihsan dan islah di masyarakat secara ikhlas. Nah, seperti itu. Ihsan itu apa? Ihsan adalah seolah-olah kita beribadah kepada Allah itu, kita itu selalu dipantau, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian praktek keorganisasian. Nah, itu apa? Memberikan lahan latihan berorganisasi bagi siswa melalui IPM. Nah, kalian adalah anggota IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu adalah salah satu organisasi intra sekolah. Nah, nanti kalian di sini akan ikut IPM, akan menjadi anggota IPM. Nah, itu sebagai lahan latihan berorganisasi bagi kalian. Nah, nanti dimanfaatkan dengan baik. Nah, anak-anak, itu adalah materi pada kali ini tentang
pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, ini sebagai materi awal bagi kita. Nah, seperti itu. Nanti materi selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini pertemuan yang pertama kita sampaikan tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Silakan anak-anak dicermati, dipelajari dengan baik. Nanti kita perjelas ketika kita tatap muka ataupun di lembar kerja kalian. Baik, seperti itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.